Adakah kita boleh buat langkah yang sama tak kala UNESCO iktiraf batik Indonesia? Ada yang melarang kita mendakat batik kerana kononnya batik milik mereka. Jika begitu, wajarkah kita berkata kepada mereka, mulai esok kalian dilarang bersarapan kerana sarapan telah menjadi milik. This acknowledgement is a historic milestone for Malaysia as it is our first nomination related to food culture submitted to UNESCO. Breakfast culture in Malaysia is more than just a meal. It plays a vital role in fostering social interaction and engagement in our plural, multi-ethnic society. Sarapan pagi adalah tradisi yang ada di seluruh dunia, dengan setiap negara memiliki cara dan makanan khas masing-masing untuk memulai hari mereka. Di Malaysia, sarapan sering identik dengan hidangan seperti nasi lemak, roti canai, dan kaya toast, yang telah menjadi bagian integral dari budaya kuliner negara ini. Namun, mengklaim sarapan pagi secara umum sebagai warisan budaya nasional adalah sebuah klaim yang terlalu luas dan mungkin membingungkan. Karena sarapan adalah tradisi yang sudah ada di hampir setiap budaya di dunia. 1. Sarapan adalah tradisi global, bukan hak eksklusif negara manapun. Sarapan pagi adalah kebiasaan makan pagi yang ditemukan di hampir setiap negara, dengan variasi menu yang berbeda-beda. Mengklaim sarapan sebagai tradisi milik satu negara bisa dianggap tidak tepat, karena tradisi ini bersifat universal. Makanan yang dikonsumsi pada waktu sarapan bisa sangat bervariasi, tergantung pada kebiasaan kuliner dan budaya lokal masing-masing negara. UNESCO mengakui warisan budaya tak benda yang spesifik dan unik, yang dapat mengidentifikasi suatu budaya atau komunitas. Ketimbang mengklaim sesuatu yang bersifat umum, lebih masuk akal jika Malaysia mengajukan makanan khas sarapan sebagai warisan budaya. Karena ini memberikan gambaran konkret tentang tradisi kuliner yang bisa dikenali secara global. Contoh lainnya adalah roti canai, makanan yang juga sangat ikonik di Malaysia dan menjadi bagian dari tradisi kuliner yang diwariskan dari komunitas India Muslim. Bisa ya budaya sarapan itu diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda yang diajukan oleh Malaysia. Saya geleng-geleng kepalanya. Budaya sarapan. Nah ya, negara yang haus validasi ini akhirnya mendapatkan pengakuan dari UNESCO kalau ada budaya mereka itu yang layak dipertahankan, dan itu adalah budaya sarapan. Benar-benar nggak penting gitu ya. Di seluruh dunia ini orang punya budaya sarapan gitu. Hal ini menjadi bahan tertawaan di Indonesia karena sungguh di luar akal orang yang waras. Sebab semua negara tentu memiliki budaya sarapan. Jadi, bukan hal yang istimewa dan sama sekali bukan budaya yang perlu dibanggakan, apalagi sampai perlu didaftarkan ke UNESCO. Jangan heran jika diakuinya budaya sarapan disambut gegap gempita di Malaysia. Secara bercanda, ada netizen yang mengatakan bahwa dengan diakui budaya tersebut, itu berarti orang Malaysia saja yang boleh sarapan. Tapi orang Indonesia dan penduduk lain di dunia tidak boleh sarapan lagi. Karena budaya sarapan itu milik Malaysia. Secara bercanda pula, sebenarnya bisa kita usulkan ke Malaysia agar mengajukan sejumlah budaya lain ke UNESCO. Misalnya, budaya mencuri budaya dari Indonesia mungkin bisa pula dibawa ke UNESCO. Budaya mengklaim bahasa Indonesia barangkali pula bisa diajukan Malaysia ke UNESCO. Begitu pula budaya halusinasi kaum Melayu negeri Kasino yang merasa jadi kaum terhebat di dunia. Dan mereka pun punya alam yang luas bernama alam Melayu. Mungkin hal itu juga bisa diajukan ke UNESCO. Nah, berikut ini adalah hebohnya berita mengenai budaya sarapan Malaysia yang diakui UNESCO dan komentar dari Bang Win Wandur. Dari pihak Jabatan Warisan Negara, saya mengucapkan syukur atas pengiktirafan budaya sarapan di Malaysia. Pengalaman menjamu selera masyarakat pelbagai etnik sebagai representative of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Nasi lemak dah jadi makanan favorite masyarakat di Malaysia. Kalau pergi mana-mana pun mesti nak cari nasi lemak. Jadi dengan pengiktirafan UNESCO, saya sebagai komuniti akan memastikan budaya ini terus dilindungi dan dilestarikan. Sebagai pengamal, saya akan sentiasa bersedia untuk menurunkan ilmu menebar roti canai agar budaya sarapan ini dapat dilestarikan.
Tahniah kerana Malaysia mendapat pengiktirafan untuk budaya sarapan kita. Budaya sarapan di Malaysia memang menarik kerana kepelbagaian bangsa dan agama berjaya disatukan melalui makanan. Budaya sarapan. Nah ya, negara yang haus validasi ini akhirnya mendapatkan pengakuan dari UNESCO kalau ada budaya mereka itu yang layak dipertahankan, dan itu adalah budaya sarapan, benar-benar nggak penting gitu ya. Di seluruh dunia ini orang punya budaya sarapan gitu. Dengan segala macam argumentasi apa segala macam mengajukan budaya sarapan mereka itu kepada UNESCO, dan akhirnya disetujui gitu ya, dan itu dirayakan benar-benar di Malaysia. Kita lihat tadi bagaimana media-media Malaides itu hanya sebagian dari beberapa media Malaides yang merayakan pencapaian mereka, bahwa budaya sarapan mereka itu diiktiraf oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda gitu ya. Dan saya pikir juga UNESCO pun kasihan juga ngelihat negara ini ya. Pertama kasihan mungkin, dan yang kedua supaya mereka nggak mengklaim budaya-budaya negara lain itu sebagai milik mereka juga gitu ya. Jadi udahlah, berikan mereka itu budaya sarapan sebagai warisan budaya dunia gitu ya. Dan itu betul-betul nggak penting gitu loh, karena semua negara itu punya gitu budaya sarapan ya. Ya misalnya kayak kita di sini pun ya, di Indonesia tentu saja punya budaya sarapan, entah itu pakai lontong sayur, entah pakai apa, semuanya punya gitu. Menonjolkan makanan khas sarapan, seperti nasi lemak, lebih memberikan kesempatan untuk memperkenalkan keunikan kuliner Malaysia kepada dunia, alih-alih mengklaim sesuatu yang terlalu umum seperti sarapan pagi. Keunikan hidangan-hidangan ini dengan bahan-bahan lokal dan cara penyajiannya yang khas membuat makanan sarapan Malaysia memiliki daya tarik khusus yang dapat diperkenalkan kepada dunia sebagai bagian dari identitas nasional yang lebih kuat. Dan inilah tetangga kita ini ya, pada akhirnya mereka bisa mendapatkan pengakuan dari UNESCO setidaknya budaya sarapan gitu. Karena kalau budaya-budaya klasik gitu mereka kan nggak punya ya, semua itu tiruan, karena mereka itu memang bangsa yang tidak ada peradaban kuno besar yang ada di sana ya. Mereka itu adalah bangsa pinggiran selamanya di dalam peradaban gitu ya, pelarian-pelarian dari pusat-pusat peradaban yang ada di kawasan ini gitu. Jadi mereka memang nggak punya. Jika Malaysia mengklaim sarapan pagi secara umum sebagai budaya mereka, ini bisa menciptakan kebingungannya, terutama di negara-negara lain yang juga memiliki tradisi sarapan sendiri. Sebagai contoh, Indonesia memiliki nasi uduk atau lontong, sementara negara lain seperti Jepang dan Thailand juga memiliki tradisi sarapan mereka yang sangat berbeda. Dengan fokus pada makanan khas yang unik untuk sarapan, Malaysia lebih mudah memperkenalkan sesuatu yang spesifik dan tidak membingungkan. Suatu kejutan untuk saya sendiri bahwa ternyata bisa ya budaya sarapan itu diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda yang diajukan oleh Malaysia. Saya geleng-geleng kepalanya. Mengklaim makanan khas sarapan seperti nasi lemak atau kaya toast sebagai warisan budaya akan jauh lebih realistis dan konkret daripada mengklaim konsep umum sarapan pagi. Ini akan memberikan pengakuan kepada keunikan kuliner Malaysia, serta memperkuat identitas budaya mereka di dunia internasional. Ketimbang mengklaim sarapan pagi secara umum sebagai bagian dari budaya yang diakui oleh UNESCO, lebih tepat jika negara seperti Malaysia menekankan makanan khas sarapan mereka yang unik sebagai bagian dari warisan budaya tak benda. Sebagai contoh, makanan seperti nasi lemak, roti canai, atau kaya toast memiliki ciri khas dan kedekatan yang lebih kuat dengan identitas budaya Malaysia. Ini adalah makanan yang sangat terkait dengan kehidupan sehari-hari dan tradisi kuliner Malaysia, dan lebih realistis untuk dimasukkan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO daripada konsep yang lebih luas dan universal seperti sarapan pagi. Demikianlah perkenalan singkat tentang channel YouTube Mang Lucky Reaction. Kami berharap channel ini dapat menjadi sumber hiburan dan inspirasi yang bermanfaat bagi Anda semua. Semoga apa yang kami bagikan di setiap video dapat membawa kebaikan, kebahagiaan, dan semangat baru.
Terima kasih atas dukungan dan partisipasi Anda, karena tanpa Anda, channel ini tidak akan menjadi seperti sekarang. Mari kita terus menyebarkan energi positif dan membangun komunitas yang saling menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat,